wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina dari kampus Universitas Kota Mambo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu penyakit HIV. HIV adalah virus yang menyerang manusia dan dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh imunitas tubuh lemah dalam melawan infeksi sehingga akan menyebabkan defisiensi sistem imun. Sedangkan AIDS adalah suatu kondisi atau sekumpulan gejala yang muncul setelah virus HIV menyerang dan menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, yang pertama, HIV dapat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara. HIV dapat mencapai sirkulasi sistemik secara langsung dengan diperantarai benda tajam yang mampu menembus dinding pembuluh darah atau melalui mukosa. Yang kedua, sirkulasi sistemik dapat disertai dengan tanda gejala infeksi virus, misalkan panas tinggi secara mendadak, nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri otot, mual, muntah, sulit tidur, batuk atau pilek, dan lain-lain. Keadaan ini disebut sindrom retroviral akut. Ketiga, fase selanjutnya HIV akan berusaha masuk ke dalam sel target. Reseptor CD4 terdapat pada permukaan limfosit T, monosit makrofag, Langerhans, sel dendrit, astrosit, mikroglia. Keempat, inti virus baru yang lengkap dan matang akan keluar dan menginfeksi target berikutnya. Dalam sehari, HIV mampu melakukan replikasi hingga mencapai 109 sampai 1011 virus baru. Kelima, jika pengobatan tidak teratasi akan menyebabkan penurunan sistem imun sehingga pertahanan individu terhadap mikroorganisme patogen menjadi lemah dan meningkatkan risiko terjadinya infeksi sekunder sehingga masuk ke stadium AIDS. Yang pertama, melalui hubungan seksual. Melalui hubungan seksual merupakan jalur utama penularan HIV atau AIDS yang paling sering ditemukan. Virus dapat ditularkan dari orang yang terkena HIV kepada pasangan seksualnya jika hubungan seksual tanpa pengaman seperti kondom. Yang kedua, parental. Penularan dapat terjadi melalui transfusi darah atau produk darah atau penggunaan alat-alat yang sudah terkontaminasi darah seperti jarum suntik, jarum tato, dan tindik. Yang ketiga, perinatal. Penularan melalui ibu kepada anaknya. Hal ini bisa terjadi saat anak berada di dalam kandungan, ketika dalam proses lahir atau sudah lahir. Nah, ada 4 fase. Fase pertama yaitu umur infeksi 1-6 bulan sejak terinfeksi HIV. Keadaan individu sudah terpapar dan terinfeksi tetapi belum terlihat tanda HIV/AIDS positif meskipun dilakukan tes darah. Pada fase ini antibodi tubuh terhadap HIV belum terbentuk, tapi penderita biasanya mengalami gejala ringan seperti flu, biasanya 2-3 hari sembuh sendiri. Fase kedua, umur infeksi 2-10 tahun. Sejak terinfeksi HIV, pada fase ini individu sudah positif HIV tetapi belum menampakkan gejala sakit, namun sudah dapat menularkan pada orang lain. Fase ketiga, mulai muncul gejala awal penyakit tetapi belum terlihat sebagai gejala AIDS. Gejalanya antara lain yaitu sering keringat berlebihan pada malam hari, diare terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang, badan menjadi lemah, dan berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga, sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Fase keempat sudah masuk pada fase AIDS dan sudah dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang terlihat dari jumlah sel T-nya. Kemudian timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi opportunistik, yaitu TBC. Infeksi paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernafas, kanker, sariawan, kanker kulit, infeksi usus yang menyebabkan diare parah berminggu-minggu, dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala. Pekerja seksual. Hasil survei dalam WHO atau UNAIDS menggambarkan seksual persentase populasi pekerja seks didominasi oleh wanita. Meskipun total populasi pekerja seks wanita relatif kecil di suatu wilayah, tetapi jumlah klien laki-laki sangat besar. Selanjutnya, penggunaan jarum suntik bersamaan. Maksudnya yaitu penyebaran melalui seperti penggunaan narkoba. Jarum suntik telah meningkat secara drastis di Asia, termasuk di Indonesia.
Manipulasi penyalahgunaan nafza suntik menjadi fenomena yang berkembang bukan hanya di kota besar saja, tapi juga di perdesaan Indonesia. Yang ketiga, homoseksual. Populasi laki-laki memiliki resiko 1 dari 5 terinfeksi HIV. Kecenderungan homoseksual juga memiliki banyak pasangan seksual. Terakhir, anak dari ibu dengan HIV/AIDS. Resiko infeksi pada kelompok usia anak disebabkan karena infeksi vertikal yang berasal dari ibu saat mengandung. Infeksi ini terjadi melalui transplasenta saat janin dalam kandungan dan melalui air susu ibu saat proses menyusui. Nah, yang pertama, individu yang terinfeksi dilarang untuk menjadi pendonor, baik itu donor darah, plasma, organ tubuh, jaringan, atau sperma. Yang kedua, pemeriksaan antibodi HIV harus diberikan terhadap orang yang bertendensi berkontak dengan penderita seropositif seperti pasangan seksual, orang yang sering bertukar pakai jarum, dan bayi yang dilahirkan dari ibu seropositif. Yang ketiga, penderita HIV harus mengatakan kepada pihak medis bahwa mereka terinfeksi dan bila membutuhkan perawatan kesehatan harus mendapatkan perawatan khusus sesuai dengan prosedur penanganan penderita HIV.